Halo semuanya, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita Logika Informatika. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang ekspresi logika, tautologi, dan kontradiksi. Oke, mari kita mulai pembelajaran. Oke, jadi di sini kita akan membahas ada 3, yaitu ekspresi logika, tautologi, dan kontradiksi. Kita akan lihat masing-masing definisinya seperti apa. Nah, untuk yang pertama, untuk ekspresi logika ini contohnya seperti ini. Ada 2 peubah kita katakan, atau 2 variabel, yaitu A dan B. A-nya adalah Devi rajin belajar, B-nya adalah Devi lulus ujian. Kemudian di sini ada sebuah pernyataan, ya. Jika Devi rajin belajar, maka ia lulus ujian. Nah, bentuk yang seperti ini kita bisa ubah menjadi sebuah ekspresi logika. Jadi dalam bentuk ekspresi logika kita tulis menjadi seperti ini. Jika A, maka B. Dengan variabel atau peubah A-nya adalah Devi rajin belajar. Untuk variabel atau peubah B-nya adalah Devi lulus ujian. Oke, contoh untuk soal pertama. Ada 2 peubah yaitu P dan Q. P-nya adalah Andi kaya raya, Q, Andi hidup bahagia. Ubah pernyataan berikut menjadi ekspresi logika. Jadi yang pertama, Andi tidak kaya raya, berarti ini adalah negasi, ya. Jadi kita bisa tulis ini sebagai not dari P. Oke. Atau bisa menggunakan simbol-simbol negasi yang sudah pernah kita pelajari. Oke. Nah, kemudian yang kedua, Andi kaya raya dan hidup bahagia. Berarti ini adalah konjungsi atau and dan. Berarti ini bisa kita tulis dalam bentuk ekspresi logikanya adalah Andi kaya raya, berarti P, oke. Dan berarti simbolkan dengan ini Q. P dan Q. Oke, berarti hasilnya adalah seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, Andi tidak kaya raya atau hidup bahagia. Berarti ini adalah disjungsi Andi tidak kaya raya. Berarti kita harus tambahkan not dari P. Oke. Not P, kemudian or, disimbolkan dengan huruf V, atau hidup bahagia, berarti Q, ya. Not P atau Q. Oke, next. Jika Andi kaya raya, maka ia hidup bahagia. Jika maka. Jika Andi kaya raya, berarti P, maka ia hidup bahagia. Ke Q. Jika P maka Q. Kemudian yang terakhir, Andi kaya raya jika dan hanya jika ia tidak hidup bahagia. Berarti ini adalah biimplikasi, ya. Jadi Andi kaya raya jika dan hanya jika, berarti P jika dan hanya jika disimbolkan dengan simbol seperti ini. Ia tidak hidup bahagia, berarti not dari Q. Oke. Nah, inilah hasilnya untuk konversi dari sebuah pernyataan menjadi ekspresi logika. Oke, kita akan lihat untuk contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ada 3 variabel atau 3 peubah P, Q, dan R. P-nya Andi sakit flu, Q Anda ujian, R Anda lulus. Ubahlah ekspresi berikut menjadi pernyataan dalam bahasa Indonesia. Nah, soal yang kedua ini adalah kebalikan dari soal yang pertama. Jadi kita akan mencoba untuk mengerjakan soal pertama dulu. P, jika P maka tidak Q, not Q, negasi. Ini ada simbol dari negasi. Berarti dalam bentuk pernyataan bahasa Indonesianya, ya, kita bisa tulis seperti ini.
Oke. Jika Anda sakit flu, oke, kemudian maka Q, maka Anda tidak ujian. Oke, nah ini jawaban untuk soal nomor 1. Jika Anda sakit flu, Anda sakit flu ini adalah P, oke. Kemudian maka not Q, berarti ini not, tidak ujian, not, maka Anda tidak ujian. Oke. Nah, untuk soal yang kedua, jika Q maka not R. Jika Q maka not R. Berarti jika Anda ujian maka not dari R, Anda tidak lulus. Oke. Next. Untuk soal yang ketiga, not Q maka R, not dari Q. Berarti jika Anda tidak ujian, oke, R, maka Anda lulus. Next. Bentuk yang seperti ini berarti adalah konjungsi and P dan Q. Jika P dan Q maka R. Oke, bisa kita tulis bentuknya seperti ini. Jika P-nya adalah Anda sakit flu dan Q, Anda ujian. Oke, hasilnya adalah R, maka Anda lulus. Oke, nah inilah hasil untuk mengubah dari sebuah ekspresi logika ke sebuah pernyataan dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi kita yang berikutnya. Nah, jadi dalam satu tabel kebenaran yang sudah pernah kita pelajari, untuk tabel kebenaran itu ada beberapa kemungkinan dari nilai-nilainya. Bisa semuanya salah, bisa semua benar, bisa memuat paling sedikit satu benar, ya. Jadi salah di sini disimbolkan dengan false, benar disimbolkan dengan true. Oke. Next, kita akan lihat contoh di sini. Soal 1. Di sini ada sebuah pernyataan seperti ini, ekspresi logikanya seperti ini. P or Q or not P and not Q, ya. Nah, kita bisa buat dulu satu tabel kebenarannya, berarti P dan Q dulu kita isi, true, true, false, false, true, false, true, false. Kemudian untuk susunannya yang seperti ini, yang pertama adalah not P, not Q, kemudian P or Q, kemudian di sini kita kerjakan yang di dalam sini dulu, not P and not Q, kemudian inilah hasilnya. Oke, nah kita akan lihat dulu hasilnya seperti apa. Ya, jadi yang pertama adalah kita kerjakan not P dulu, berarti kebalikan dari P, true menjadi false, false menjadi true, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Next kita kerjakan not Q, jadi not dari Q, berarti ini true-nya jadi false, false-nya jadi true. Oke, next P or Q, P or Q, P disjungsi Q atau, berarti P or Q, ini true, ini dapat true, ini true, ini false. Karena dua-duanya bernilai false, maka ini dapat false. Oke, next kita akan mengerjakan untuk not P or not P and not Q, konjungsi, ya. Not P and not Q, berarti yang ini, not P dan not Q. Not P konjungsi not Q. False false dapat false, false true false, true false false, true true dapat true. Oke, nextnya kita kerjakan yang ini, berarti ini disjungsikan atau or dengan pernyataan. Oke, or kan true or false, hasilnya true, true or false, true, true or false, true, false or true, true juga. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat
untuk ekspresi logika ini hasilnya semuanya bernilai true. Nah, karena bernilai true ya, selalu bernilai benar untuk setiap nilai P dan Q, maka pernyataan logika ini disebut dengan tautologi ya. Jadi gampangnya tautologi itu adalah sebuah ekspresi logika yang selalu bernilai true ya. Tidak peduli inputannya mau true semua atau false, P dan Q-nya true atau false, apapun itu inputan P dan Q, hasil akhirnya selalu mendapatkan nilai true semuanya. Itu dinamakan sebagai tautologi. Oke. Nah, contoh yang kedua, soal yang kedua, kita punya satu buah ekspresi logika seperti ini, P or Q and not P and not Q. Nah, kita buat dulu tabel kebenarannya seperti ini ya. Isikan nilai P, nilai Q, kemudian not P, not Q, P or Q, not P and not Q, P or Q and not P and not Q. Oke. Nah, kita isi dulu untuk nilai-nilainya seperti ini. Not P berarti not dari ini ya. True jadi false, false jadi true. Oke. Next, not Q berarti ini. True false berarti menjadi false true, false true. Next, P or Q, kita orkan. P or Q berarti ini true, 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 ini false ya. Ini hasilnya true, 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 false. Next, not P and not Q berarti ini. Not P and not Q. Ini mengandung false berarti hasilnya false, false. Yang ini dua-duanya true, hasilnya adalah true ya. Nah, kemudian sisanya hasilnya, berarti hasilnya ini. Oke. Di N-kan ya, dikonjungsikan ini dengan ini. Yang ekspresi ini dengan ekspresi ini kita konjungsikan. Berarti true false dapat false, true false, false, true false, 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 true, false. Oke. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan dari pernyataan logika ini, ekspresi logika ini, hasilnya semuanya bernilai false ya. Tidak peduli apakah P-nya true atau false, kemudian untuk kombinasi P dan Q-nya mau true atau kombinasi false, itu hasil akhirnya selalu bernilai false. Oke. Nah, dari kesimpulan yang tadi kita bisa namakan untuk ekspresi logika yang seperti ini, kita namakan sebagai kontradiksi ya. Jadi untuk setiap nilai P atau Q, hasil dari ekspresi logika ini adalah bernilai false, kontradiksi. Oke. Nah, setelah kita mempelajari contoh-contoh soal yang tadi ya, nah kita bisa coba untuk mengerjakan soal yang seperti ini ya. Ini soal simpel sekali. Nah, secara cepat kita juga sudah tahu ini hasilnya ya. Nah, jadi cara cepatnya bagaimana? Simple. Ini kan berarti ini adalah simbol dari OR, disjungsi. Nah, disjungsi berarti ini A not A. Berarti ada salah satu yang bernilai true ya. Kalau A-nya awalnya kita sebut A-nya bernilai false, berarti not dari false, berarti ini kan true jadinya. Berarti untuk pernyataan yang seperti ini kita namakan ini adalah tautologi. Oke. Nah, untuk pernyataan N ini sifatnya kan berarti harus bernilai, dua-duanya harus bernilai true dulu kan. Harus bernilai true baru hasil akhirnya adalah true. Nah, ini kebetulan di sini ada not, berarti ada kebalikannya. Kalau A-nya bernilai true, berarti yang not A ini berarti jadi false. Nah, N ini di N-kan dengan false, baik true baik false, kita N-kan dengan false, itu hasil akhirnya pasti selalulah false. Oke. Jadi pernyataan yang ini ekspresi logika A konjungsi not A ini kita namakan sebagai kontradiksi. Oke.
Demikianlah untuk pembelajaran kita tentang materi ekspresi logika, kontradiksi, dan tautologi. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita yang berikutnya.